Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya pada LKM 8 untuk mata kuliah Praktikum Kimia Organik. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fitri Edrianti dengan NIM 191303101 dari kelas 5A Pendidikan Kimia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas 15 soal. Yang pertama itu mengapa susunan suatu atom dalam suatu molekul dapat menentukan sifat molekul tersebut. Hal tersebut terjadi karena dengan adanya gugus fungsi yang terikat pada suatu molekul, sehingga struktur molekul antara molekul satu dengan molekul yang lain akan berbeda, sehingga sifat kimia antar molekulnya pun juga berbeda. Contohnya adalah asam fumarat dengan asam maleat. Soal yang kedua yaitu tuliskan rumus struktur asam maleat dan jumlah gugus fungsi yang terdapat struktur molekulnya. Yang pertama itu ada rumus kimia dari asam maleat, itu ada C4H4O4 dengan rumus struktur seperti yang kita bisa saksikan pada slide. Yang mana pada struktur molekul asam maleat terdapat 3 gugus fungsi yaitu etilena yang berikatan dengan 2 gugus fungsi asam karboksilat. Soal yang ketiga, tuliskan rumus struktur asam fumarat dan jumlah gugus fungsi yang terdapat struktur molekulnya. Rumus kimia dari asam fumarat adalah C4H4O4 dengan rumus struktur seperti yang kita bisa lihat pada slide, yang mana pada struktur molekul asam fumarat terdapat 3 gugus fungsi yaitu etilena yang berikatan dengan 2 gugus asam karboksilat. Soal yang keempat, dalam sistem kesetimbangan, tunjukkan mana yang lebih banyak cis atau trans dalam isomerisasi asam maleat dan fumarat. Jadi dalam sistem kesetimbangan yang lebih banyak adalah isomer trans dan isomer ini merupakan isomer yang lebih stabil. Seperti yang kita bisa lihat pada slide. Soal yang kelima, apakah yang dimaksud dengan asam maleat anhidrida? Maleat anhidrida adalah sebuah senyawa organik dengan rumus kimia C4H2O3 yang dalam keadaan murninya ia tidak berwarna atau berwarna putih padat dengan bau yang tajam. Maleat anhidrida secara tradisional dimanufaktur oleh oksidasi benzena atau senyawa aromatik lainnya. Soal yang keenam, sebutkan alat dan bahan yang digunakan pada kondensasi aldol. Untuk alatnya ada 17, yang pertama itu labu Erlenmeyer, gelas kimia, spatula, pipet tetes, gelas ukur, kaca arloji, penangas air, batang mengaduk, neraca analitik, corang Buchner, termometer, alat reflux sederhana, labu dasar bulat, pipet kapiler, kertas haring, pengaduk magnetik, dan balok logam. Bahannya itu ada air mendidih, asam maleat anhidrida, aqueous, dan juga HCl pekat. Pertanyaan yang ketujuh, tuliskan mekanisme umum untuk kondensasi dengan katalis basa. Mekanisme umum untuk kondensasi dengan katalis basa terdiri dari beberapa tahap, yaitu yang pertama deprotonasi alfa hidrogen oleh basa kuat membentuk resonansi ion enolat yang stabil. Untuk mekanismenya bisa dilihat pada slide. Lalu ion enolat yang terbentuk ini sangat reaktif dan akan bergabung dengan karbonil dari aldehid. Untuk mekanismenya bisa dilihat pada slide. Selanjutnya soal nomor 8, setelah larutan jernih dan didinginkan kenapa terbentuk kristal asam maleat. Jadi setelah penambahan anhidrida maleat pada air mendidih, larutan tersebut akan tetap dididihkan sampai larutannya tidak berwarna. Larutan tidak berwarna menandakan bahwa anhidrida maleat larut dalam air. Kemudian Erlenmeyer yang berisi larutan tersebut didinginkan dalam air agar terbentuk kristal dengan menurunkan kelarutan produk asam maleat. Perubahan suhu yang terjadi dapat mempengaruhi struktur morfologi kristal. Jika perubahan suhunya sangat besar, kristal yang terbentuk berukuran besar. Namun jika perubahan suhunya tidak begitu besar, dibutuhkan waktu yang lama untuk membentuk kristal. Dan kristal yang terbentuk lebih kecil dan halus. Karena perubahan suhu yang besar ini akan menyebabkan daya larut dari suatu larutan akan semakin kecil. Dengan semakin kecilnya daya larut suatu larutan, maka larutan tersebut akan semakin cepat untuk membentuk kristal, baik pada bentuk maupun ukurannya.
Pembentukan kristal pada proses ini harus terbentuk sebagian, artinya sebagian larutan terbentuk kristal dan sebagian lagi masih dalam keadaan cair atau filtratnya. Selanjutnya untuk yang nomor 9, tuliskan reaksi yang terjadi antara asam maleat dengan asam klorida pekat. Reaksi yang terjadi adalah reaksi adisi. Ada yang cepat dan ada yang lambat. Untuk mekanismenya bisa dilihat pada slide. Selanjutnya, untuk yang nomor 10, jelaskan apa yang dimaksud dengan kondensasi aldol. Kondensasi aldol adalah sebuah reaksi organik antara ion enolat dengan senyawa karbonil yang akan membentuk beta hidroksialdehida atau beta hidroksiketon dan diikuti dengan dehidrasi menghasilkan sebuah enon terkonjugasi. Untuk mekanismenya bisa dilihat pada slide. Selanjutnya, pertanyaan nomor 11. Langkah pertama, labu air Erlenmeyer 25 ml yang mengandung pengaduk magnet ditempatkan 2 ml, 2,12 gram, 0,020 mol benzaldehida dan 0,80 ml, 0,64 gram dan 0,011 mol aseton. Apa yang terjadi dengan campuran kedua larutan tersebut? Jadi pada labu Erlenmeyer 25 ml benzaldehid yang berwarna kekuningan dicampurkan dengan aseton yang berwarna bening. Campuran dari kedua larutan tersebut akan menghasilkan larutan yang berwarna kekuningan. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 12, kemudian campuran reaksi tersebut ditambahkan 20 ml larutan natrium hidroksida 10%, diaduk selama 30 menit, jelaskan apa yang terjadi dari langkah tersebut. Penambahan natrium hidroksida sambil diaduk menyebabkan terbentuknya dua lapisan, yaitu lapisan atas berwarna kuning seperti minyak dan lapisan bawah berwarna putih. Pengadukan tersebut bertujuan untuk menyempurnakan reaksi yang terjadi, atau dengan kata lain mengoptimalkan reaksi antara benzaldehid dengan aseton, agar semua benzaldehid bereaksi sempurna dengan aseton ini awalnya. Soal nomor 13, hasil reaksi dipindahkan ke dalam tabung sentrifuge, disentrifugasi dan dipisahkan larutannya dengan pipet Pasteur. Residu yang berupa endapan selanjutnya ditambahkan 20 ml air, disentrifugasi, dipisahkan airnya. Langkah ini diulang hingga airnya bersifat netral atau diuji dengan kertas pH. Apa yang terjadi dalam tahap ini? Dalam tahap ini, endapan dikatakan telah bebas dari OH- jika pH dari air yang digunakan untuk mensentrifugasi adalah netral. Endapan yang telah dicuci kemudian dikristalkan dengan melarutkan ke dalam etanol panas, kemudian didiamkan beberapa saat sampai dingin. Endapan yang telah dilarutkan ke dalam etanol menghasilkan larutan yang berwarna merah oranye, yang mana campuran tersebut kemudian disentrifugasi dan diambil etanolnya. Selanjutnya, pertanyaan nomor 14. Residu yang dihasilkan selanjutnya dikristalkan dengan melarutkan ke dalam etanol panas dan didiamkan sampai dingin, disentrifugasi dan diambil etanolnya. Kristal dikeringkan, ditimbang, dan ditentukan titik lelehnya. Kemudian kristal yang dihasilkan diuji dengan 2,4 dinitrophenylhydrazine dan BR2 dalam karbon tetraklorida. Nah, ketika larutan BR2 dan CCl4 ditambahkan benzaldehida, warna coklat dari bromin akan memudar. Selanjutnya nomor 15. Di bidang biokimia, mengapa reaksi aldol adalah salah satu langkah kunci dalam glikolisis. Jadi di bidang biokimia, reaksi aldol adalah salah satu langkah kunci dalam glikolisis, di mana reaksi ini dikatalisasi oleh enzim aldolase. Reaksi aldol sangat penting dalam sintesis organik karena ia menghasilkan produk dengan dua pusat stereogenik yang baru, yaitu pada karbon alfa dan betanya. Baik, sekian presentasi saya mengenai LKM 8, mata kuliah praktikum kimia organik. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.